Bab 071. Mau di sini aja, atau tidur? Raihan mulai kembali mengantuk. Di sini aja. Akhirnya mereka duduk di dekat api unggun dengan Naya yang terus melihat cahaya api, sedang Raihan sudah memejamkan mata dengan tubuhnya yang tertutup jaket tebal. Naya begitu menikmati malam minggu pertanyaan dengan Raihan di villa milik sang kekasih, meskipun pada awalnya ia merasa takut Raihan melakukan sesuatu hal yang menyeramkan, namun akhirnya lelaki itu membuktikan bahwa mereka memang tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak terhadap dirinya. Mereka melakukan hubungan tak pernah sampai melewati batas, bahkan Raihan yang Naya kira mempunyai pengalaman dengan banyak wanita, tak pernah sekalipun menyentuh dirinya secara berlebihan, hanya sekedar mencium kening juga pipi. Semenjak kembali berhubungan bibir mereka tak lagi berinteraksi seperti yang pernah Raihan lakukan saat mendekati Naya. Aneh saat sudah dimiliki sepenuhnya lelaki itu malah terlihat enggan memberikan kecupan di bibir sang wanita. Sikap Raihan bukan karena ingin menjaga Naya namun lebih karena apa yang ia inginkan sudah tercapai, membuat Rama terpuruk karena Naya menjadi miliknya. Hati Naya dibuat makin luluh dengan perhatian yang diberikan oleh Raihan kepadanya sekalipun lelaki itu tak pernah lagi mau memberikan kecupan di bibir, tapi Naya masih memakluminya berpikir bahwa Raihan memang tak mau melakukan hal yang lebih dari kecupan di kening sebelum mereka resmi menikah. Pikiran yang naif dari seorang perempuan yang sudah begitu tergila-gila akan sosok lelaki bernama Raihan tanpa mau merunut segala ganjalan yang tak jarang terlintas di kepalanya. Sebab Raihan berulang kali menolak panggilannya padahal lelaki itu tak sedang melakukan kegiatan atau sibuk bekerja, karena Naya cukup tahu diri untuk tidak menghubungi Raihan saat hari dan jam kerja. Ia hanya menghubungi Raihan saat hari libur atau jam malam ketika mereka berada di rumah masing-masing. Namun semua itu seolah wajar bagi Naya yang sudah terlalu buta dengan kepalsuan yang terlihat di luar tanpa sekali saja mencoba untuk menelusuri kebenaran yang ada. Pagi hari wanita berambut panjang itu sudah begitu rapi dengan pakaian kerjanya, seperti hari biasa lainnya. Ia akan memeriksa ponselnya setelah semalam mengirim pesan pada Raihan, namun sampai pagi hari pun pria itu tak mengirimkan balasannya. Naya menarik napasnya lalu memasukkan ponsel ke dalam tas hitam miliknya dan bersiap keluar rumah lalu mengunci pintu. Ia berjalan menyusuri gang menuju jalan besar. Biasanya Naya akan memesan taksi online tapi kali ini ia ingin naik angkutan umum saja menuju kantor. Wajahnya menunduk menyusuri jalan tak sadar ada mobil yang berhenti saat melihatnya lalu memutar arah dan mendekati dan langsung membunyikan klakson begitu tepat di samping tubuhnya yang lantas bergerak ke pinggir dengan cepat karena telinganya mendengar klakson yang begitu nyaring. Kalau jalan tuh lihat ke depan. Raihan membuka kaca mobil lalu kepalanya melongok melihat Naya yang mengelus dada meredakan jantungnya yang masih berdebar kencang karena suara klakson yang ia bunyikan. Masuk, meminta Naya dengan kata tegas seraya membuka pintu mobilnya. Naya masuk lalu memasang sabuk pengaman. Kita mau kemana? Tanya Naya ketika menyadari jalan yang dipilih oleh Raihan bukanlah jalan menuju kantor. Liburan, kata Raihan santai tanpa menoleh. Naya mengernyit, tapi kan ini bukan hari libur, ucap Naya mengingatkan bahwa sekarang mereka harus pergi ke kantor karena hari sudah semakin siang. Ia tak mau telat sekalipun ia bersama si pemilik perusahaan. Tapi baginya pekerjaan tetaplah hal lain dan tak ada sangkut pautnya dengan hubungan mereka bahkan ketika di area kantor pun ia tetap memanggil Raihan dengan sebutan Bapak, berbeda jika mereka tengah berdua dan ada di luar jam kerja. Memang kalau liburan harus hari libur aja, masih fokus melihat jalanan entah mau mengajak Naya kemana kali ini. Ya enggak juga, tapi kan aku belum izin, sahut Naya. Nanti aku kasih tahu Johan biar diabsenin kamu, kata Raihan sudah mulai terbiasa aku kamu dengan Naya. Terserah, kata Naya mulai mengalah saja daripada mulut Raihan malah tak berhenti berbicara sepanjang jalan. Sudah berapa lama hubungan kita? Menanyakan hubungannya dengan sang wanita. Hampir 3 bulan, kata Naya singkat. Ada keluhan apa sama aku? Banyak,
Sahut Naya ketus karena pertanyaan Raihan membuat ia kesal karena ingat pesan yang jarang dibalas juga teleponnya yang tak pernah dijawab bahkan dengan teganya panggilan dari dirinya ditolak tanpa alasan. Raihan melirik sekilas ke arah Naya seraya berdehem, apa saja. Malah ingin tahu keluhan Naya tentang dirinya selama 3 bulan ini. Ya banyak, kamu mikir aja sendiri, berkata sedikit nyaring. Ya apa? Kalau nggak dikasih tahu ya nggak bakal tahu akunya, masih memaksa Naya mengatakan keluhannya padahal dia tahu wanita itu sudah menunjukkan raut wajah juteknya. Naya cemberut seraya menatap Raihan dengan dingin, kamu bisa nggak bales pesan aku terus jawab telepon dari aku, ucap Naya cepat. Mendengar itu Raihan hanya memamerkan sedikit senyumnya, aku kan sibuk. Nggak sempat lihat-lihat HP, menjawab dengan wajah setenang mungkin tanpa merasa bersalah pada kekasihnya yang kini tengah marah padanya. Bohong, tukas Naya kesal tidak menerima alasan Raihan begitu saja. Raihan menarik napas seraya menghentikan lalu mobilnya karena lampu lalu lintas berubah merah. Terus maunya gimana? Melihat Naya lalu memegang pipi wanita di sampingnya. Ya dibales dong pesan dan telepon aku, kamu tuh nggak pernah kayaknya hubungin aku duluan, ucap Naya dengan tetap memanyunkan kedua bibirnya. Nanti deh kapan-kapan kalau inget, kata Raihan asal tanpa melihat Naya yang sudah melotot. Bagi Raihan tak mungkin ia menghubungi Naya lebih dulu setelah melihat Naya sudah sangat masuk ke dalam pelukannya. Bahkan jika perlu ingin sekali rasanya ia menghilang tanpa jejak agar Naya panik mencari-cari dirinya dan meninggalkan wanita itu begitu saja. Namun ia berpikir lagi jika ia melakukan itu sudah tentu Rama yang susah payah ia singkirkan akan kembali mengambil hati Naya dan bukan tak mungkin Naya akan beralih pada Rama. Raihan tersenyum miring lalu kembali melajukan mobilnya. Tadi bilang apa? Kata Naya pelan seraya menatap tajam lelaki yang kini sibuk dengan setirnya. Raihan menggeleng, nggak ada. Berhenti di sini. Pinta Naya karena kesal dengan Raihan, ia memutuskan untuk turun dari mobil Raihan, namun lelaki itu tak menuruti permintaannya malah melaju semakin cepat. Turun Raihan, memukul paha Raihan. Bahaya Naya, omel Raihan. Biarin, pokoknya turunin aku, masih kekeh meminta turun. Raihan memilih sebuah gang kecil lalu menghentikan mobilnya. Naya tergesa membuka sabuk pengaman mencoba turun akan tetapi Raihan menarik tangannya hingga membuat ia kembali terduduk. Mau kemana? Tanya Raihan dengan tatapan yang mulai jengkel. Aku mau ke kantor, kata Naya. Kamu marah. Mencoba membaiki Naya meski ia sendiri kesal melihat kelakuan sang wanita. Naya menggeleng sambil mencoba melepaskan tangan Raihan. Kalau nggak marah kenapa kayak gini? Kamu tuh nggak peka banget jadi cowok. Aku kenapa lagi? Ngelakuin yang aneh juga udah nggak kok, masih memegang tangan Naya erat. Aku perhatian gini malah dibilang nggak peka, sambungnya. Emang kamu nggak peka? Menyentak marah. Ya kamu ngomonglah, emangnya aku tukang terawang yang bisa tahu mau kamu tuh apa? Mengomel karena sejak tadi Naya mengatakan dirinya tidak peka terhadap sang kekasih. Dari tadi kan aku udah ngomong, Naya balas sewot pada Raihan. Apa? Lagi-lagi bertanya dan tak cukup mengerti dengan sikap perempuan yang entah apa maunya. Kamu nggak pernah lagi telepon aku atau jawab telepon dan pesan aku pun kamu nggak pernah balas, mengulang pernyataannya yang tadi. Raihan mengesah panjang lalu mengusap wajahnya dengan kasar sebelum akhirnya memaksakan diri untuk tersenyum. Iya sayang, nanti aku bales kalau nggak sibuk, masih pakai kata kalau tidak sibuk. Udah ya marahnya, membujuk sang wanita. Awas aja kalau bohong, sahut Naya. Ya udah jalan lagi ya, kata Raihan. Naya mengangguk lalu memasang sabuk pengamannya kembali. Pusing kepala gue rasanya, Raihan membatin mulai merasa tak nyaman jika harus melihat Naya marah karena dirinya yang sulit diajak berkomunikasi. Kita ke kantor aja, ujar Raihan akhirnya. Naya menatap heran, nggak jadi liburan.
Bingung padahal lelaki di sampingnya inilah yang tadi mengajaknya pergi liburan tapi sekarang malah dia sendirilah yang membatalkannya. Kapan-kapan aja, aku lupa kalau hari ini ada rapat, sahut Raihan beralasan lalu memutar mobil menuju kantor. Di jembatan penyeberangan Raihan menghentikan mobilnya lalu meminta Naya untuk turun, kamu turun di sini nggak apa kan? Aku mau langsung jalan soalnya, tukas Raihan menepikan mobil. Jalan kemana? Tadi katanya rapat. Naya mulai curiga. Iya rapat, menjawab datar. Rapatnya nggak di kantor. Tanya Naya lagi. Lelaki di sampingnya menggeleng, rapat luar. Kalau nggak percaya kamu tanya Johan aja, menyebut nama Johan agar Naya percaya. Sungguh dirinya sudah seperti pembohong sejati yang tengah membohongi kekasihnya yang masih menampilkan mimik wajah tak percaya. Ya udah nanti aku tanya Johan, ucapan Naya sekejap membuat wajah Raihan menjadi tegang dan otaknya langsung bekerja untuk segera menghubungi Johan agar bisa diajak kerja sama. Raihan senyum kaku lalu gegas meraih ponselnya ketika Naya sudah menaiki jembatan penyeberangan di depan kantornya. Jari Raihan lincah mengetikkan pesan untuk Johan lantas segera mengirimnya, lalu menarik napas lega ketika mengetahui pesannya sudah dibaca oleh sang asisten yang kini sendiri di ruangan menahan kesal pada sang pemilik perusahaan. Han, nanti kalau Naya tanya bilang saya rapat di luar, lalu kalau Dani datang katakan hal yang sama dan jangan sampai Naya bertemu dengan lelaki tua itu. Johan membaca barisan kata yang dikirimkan Raihan untuknya dengan raut wajah yang dingin dan mata memicing tajam apalagi ketika membaca pesan berikutnya dari Raihan. Tidak usah dibalas, karena saya hanya membutuhkan kepatuhan kamu sebagai asisten kepercayaan saya. Pesan dengan banyaknya tanda seru membuat Johan yang sejatinya ingin membalas pesan sang atasan membatalkan niatnya dan hanya helaan napas yang kini terdengar seiring dengan gerutuan yang ia tujukan untuk Raihan. Tadi bilangnya mau ngajak liburan Naya untuk menghindari papahnya yang katanya mau datang, sekarang malah memintanya membohongi Naya juga tentang rapat, gumam Johan. Dia memaklumi jika Raihan menghindar dari papahnya karena Johan sangat tahu bagaimana hubungan antara bapak dan anak itu yang sangat tidaklah baik. Penyebabnya tak lain ialah karena apa yang sudah Dani lakukan dulu terhadap Raihan dan juga mendiang ibunya tak lain istri dari Dani sendiri. Sungguh hari yang berat bagi Johan karena harus membohongi Naya yang dia kenal wanita baik dan ramah. Kamu kenapa bisa masuk ke dalam lingkaran Raihan sih Naya? Dia tak segan memanggil Raihan tanpa embel-embel bapak lagi jika dirinya sudah merasa kesal oleh lelaki yang kini sedang berkeliaran di jalanan dengan mobilnya. Mobil Raihan mengeluarkan suara klakson yang begitu keras dan berkali-kali ketika sudah ada di halaman rumah Roman. Ya rupanya lelaki itu pergi ke rumah Roman, dan kini ia tengah membangunkan Roman dengan membunyikan suara klakson dengan kencang karena ia tahu temannya itu masih tidur nyenyak di dalam kamar. Benar saja di dalam kamar Roman menutupi telinganya dengan selimut bahkan kembali membekap dengan dua bantal sekaligus guna melanjutkan tidurnya yang terganggu. Namun naas bukannya kembali pulas tangannya malah melempar bantal dan menyibakkan selimut dengan kasar dan melemparnya ke lantai dengan mulut yang terus mengeluarkan makian untuk orang yang sudah dengan berani mengganggu tidur nyenyaknya di pagi menjelang siang ini. Ngapain sih lu pagi-pagi bikin rusuh rumah gue? Roman menyibak gorden jendela kamarnya yang langsung dapat melihat Raihan berdiri di pintu mobil dengan tangannya masih menekan klakson seraya memamerkan senyum yang tampak begitu menyebalkan bagi Roman. Bukan menjawab pertanyaan sang teman, Raihan justru kembali membunyikan klakson bahkan tanpa jeda membuat Roman langsung membuka jendela dan meloncat keluar berlari kencang menuju Raihan yang kini dibuat terbahak oleh perbuatan Roman. Malah tawa lu setan. Memegang kedua tangan Raihan ke belakang dan menghimpit tubuh temannya itu ke kap mobil masih panas karena baru saja dipakai keliling tak jelas. Panas monyet, maki Raihan seraya mencoba melepaskan diri dari kaki kanan Roman yang menindih bagian belakang tubuhnya. Bacot, maki Roman tak mau kalah. Tak akan membiarkan Raihan lepas begitu saja setelah mengganggu tidur indahnya. Setelah begadang semalaman memeriksa pasien di rumah sakit.
Lu kalau gabut jangan ngerusuhin gue. Rusuhin noh si Johan asisten lu. Menyentak kesal tangan Raihan dengan kasar. Johan udah banyak kerjaan, sahut Raihan seraya memutar tangannya yang tadi dipelintir oleh Roman lalu mengikuti temannya yang menuju rumah. Lagi mimpi apa tadi? Tanya Raihan meledek seraya berjalan di belakang Roman yang hanya memakai celana pendek serta kaos dalam berwarna putih. Mimpi nampolin orang pakai baju kantor yang kabur dari kerjaannya. Sahut Roman sengit tanpa menoleh Raihan yang kini mencibirkan bibir karena tahu maksud perkataan Roman adalah dirinya. Johan banyak kerjaan bukan lu bantuin, malah ngelayap ke sini lu. Berkata dengan emosi yang masih ingin diluapkan. Raihan tak menyahuti perkataan sang teman karena kini ia malah asyik menuju dapur dan mengobrak-abrik isi lemari pendingin guna mencari apa saja yang bisa ia masukkan ke dalam perutnya. Lu nggak dimasakin sama si Siti apa? Roman berdiri berkacak pinggang di meja makan. Siti libur, kata Raihan tenang seraya mengambil sebuah apel dan mencucinya. Nikah makanya biar nggak geratakan mulu di dapur gue. Masih mengomel. Mendengar omelan Roman Raihan malah semakin bersemangat menggigit apel dan mengunyahnya dengan cepat seraya duduk di kursi samping Roman yang masih berdiri mengomel. Kenapa nggak lu aja yang nikah duluan biar ada yang rapiin rumah lu yang macam kapal Titanic terbalik, matanya melihat sekitar ruangan yang begitu berantakan karena berbagai macam benda dari yang terpakai dan sudah tak terpakai tergeletak tak beraturan di setiap tempat. Roman menarik kursi dan mendudukinya lalu dengan tajam ia berkata, kan lu yang udah punya calon. Calon? Raihan bertanya seolah tak mengerti. Wah mulai pikun nih orang, cibir Roman. Nggak jelas, menggumam kesal tak terima dikatakan pikun oleh temannya sendiri. Lu yang nggak jelas, jangan bilang lu lupa kalau lu pernah bilang di depan Naya kalau lu bakal nikahin dia. Malah lu jadiin gue saksi waktu lu ngomong sama Naya, lu jangan jadi laki yang cuma bisa ngobrol janji doang dah. Maki Roman dengan perkataan yang langsung membuat Raihan meletakkan apel yang tinggal separuh ke atas meja. Ingat kan lu? Bertanya dengan nada sinis. Enggak, malah meledek Roman yang dengan cepat meraih apel bekas gigitannya dan melemparkannya tepat mengenai wajah tampannya. Jadi laki tuh otak dipakai, maki Roman lagi seperti tak pernah merasa bosan jika sudah memaki dan memarahi kelakuan Raihan yang kadang memang menyimpang jauh melewati batas kenormalan. Iya men inget gue, mengusap wajahnya yang terkena timpukan apel, lebih baik mengakui daripada ia terus dimaki oleh Roman yang terlihat sudah begitu emosi karena tidurnya diganggu. Kapan lu nikahin tuh cewek? Nantilah, mikir-mikir dulu, sahut Raihan santai dengan menyandarkan sebagian tubuhnya ke kursi. Bangke emang? Udah lu bawa nginep ke villa, masih mau mikir juga, kan Pik? Roman yang tahu Raihan pernah mengajak Naya ke villa lantas makin meradang ketika mendengar pernyataan mikir-mikir yang keluar dari mulut Raihan dengan santainya. Villa juga gue nggak ngapa-ngapain, membela diri karena memang tak terjadi apapun antara dirinya dan Naya. Nggak lu apa-apain tapi tanggung jawab lu sebagai cowok ya tunjukin lah, perempuan udah lu bawa kemana tahu tuh, mengungkit Raihan yang memang sering membawa Naya pergi kemana-mana meski hubungan mereka baru jalan 3 bulan. Iya amin iya ah, bawel banget ah, Raihan bangkit dari duduknya dan menuju kamar Roman. Lu mau ngapain ke kamar? Berteriak dari ruang makan. Tidur, merebahkan diri dengan seenaknya. Lah bukannya kerja lu, teriak Roman lagi. Males gue, papa mau ke kantor soalnya, balas teriak dari dalam kamar. Ngapain? Menyusul Raihan ke dalam kamar. Raihan mencibir seraya menggoyangkan kakinya di atas ranjang. Mantau harga saham kali, menyahut asal. Roman menggumam tak jelas seraya melangkah ke kamar mandi berusaha acuh pada Raihan yang kini memejamkan mata. Bahkan jas dan dasi masih bertengger di tubuhnya hanya sepatu saja yang terlepas dari kedua kaki panjangnya. Keesokan hari Raihan masuk kantor seperti biasa tanpa memikirkan pandangan para karyawan yang terus tak bosan melihat dirinya dan Naya yang turun dari mobil yang sama.
Meskipun pemandangan itu sudah sering terlihat namun para mata dari orang di sekitar kantor seolah tak bosan serta selalu mencari celah untuk mendapatkan bahan gosip yang akan menjadi topik utama di pagi nan cerah dengan matahari yang sinarnya menembus pori-pori kulit sang manusia. Sepasang kekasih itu malah dengan santainya masuk ke dalam lift yang sama meski sang wanita terlihat menolak namun si lelaki malah menariknya paksa bahkan mengacuhkan bisikan asistennya yang mencoba mengingatkan bahwa sekarang banyak mata dan mulut tengah mengarah ke mereka. Bukannya melepaskan tangan Naya, Raihan malah memandang sinis Johan seraya mulutnya tak henti berdecak kesal dan kakinya dengan kasar menendang Johan yang berdiri di belakang tubuhnya lalu memaksa Naya berdiri di sebelahnya tak peduli apapun gumaman Johan yang berkumandang di balik punggungnya. Naya merasa salah tingkah dengan kedua orang pria di dekatnya, yang seolah ingin saling menerkam sedemikian rupa dan mencabik tubuh masing-masing. Wanita itu lantas gegas keluar lift begitu terbuka. Ia tak ingin semakin terlibat dengan pertempuran tak jelas. Ia bahkan tidak menghiraukan Raihan yang coba menahan pergerakannya, namun ia lebih gesit menghindar gapaian sang pria.